Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum dimulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang format penilaian keterampilan dengan teknik portofolio. Nah, penilaian portofolio sendiri merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu periode. Nah, informasi tersebut berupa karya peserta didik ataupun hasil ulangan dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik oleh peserta didik. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam merencanakan portofolio sendiri yaitu ada 6 langkah. Yang pertama yaitu menentukan kompetensi dasar atau KD yang akan dinilai pencapaiannya melalui tugas portofolio pada awal semester dan diinformasikan kepada peserta didik. Yang kedua yaitu merumuskan tujuan pembelajaran yang akan dinilai pencapaiannya melalui penilaian portofolio. Yang ketiga yaitu menjelaskan tentang tujuan penggunaan, macam dan bentuk serta kriteria penilaian dari kinerja dan hasil karya peserta didik yang akan dijadikan portofolio. Penjelasan tersebut disertai dengan contoh portofolio yang akan atau yang telah pernah dilaksanakan. Yang keempat yaitu menentukan kriteria penilaian. Kriteria penilaian ditentukan oleh guru dan peserta didik. Yang kelima yaitu menentukan format pendokumentasian hasil penilaian portofolio, minimal memuat topik kegiatan tugas portofolio, tanggal penilaian, dan catatan pencapaian atau tingkat kesempurnaan portofolio. Dan yang terakhir yaitu menyiapkan map yang diberi identitas nama peserta didik, kelas atau semester, nama sekolah, nama mata pelajaran, dan tahun ajaran sebagai wadah pendokumentasian portofolio peserta didik. Nah, selanjutnya di sini ada contoh instrumen penilaian portofolio. Nah, seperti yang kita lihat yaitu nama mahasiswa yaitu Muhammad Zainal Abidin, mata pelajarannya Bahasa Indonesia, kelas 2 semester 1. Nah, KD-nya yaitu 4.5, membuat teks diagram atau label tentang anggota keluarga dan kerabat secara mandiri dalam bahasa lisan dan tulis yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu penyajian. Di sini ada yaitu kemampuan yang diamati. Yang pertama yaitu menyusun teks tentang anggota keluarga. Hasil atau nilainya yaitu 90. Dan di sini ada keterangannya yaitu bagus, perlu dipertahankan. Dan yang kedua yaitu membuat diagram tentang anggota keluarga dan kerabat. Nilainya yaitu 60. Nah, keterangannya di sini yaitu harus belajar dan memperbaiki kembali cara membuat diagram silsilah keluarga. Dan di sini kita bisa melihat perkembangan peserta didik itu tersebut naik apa turun. Nah, di sini kita bisa melihat ya. Nah, selanjutnya yaitu kata kerja operasional atau KKO aspek keterampilan. Indikator psikomotorik merupakan perilaku behavior siswa yang diharapkan tampak setelah siswa mengikuti pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan. Ranah psikomotor berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin. Indikator psikomotorik merupakan perilaku atau behavior siswa yang diharapkan tampak setelah siswa mengikuti proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang telah ditentukan atau ditetapkan. Nah, di sini ada ranah psikomotorik. Ada 5 ranah psikomotorik. Yang pertama yaitu P1, P2, P3, P4, P5 yang berisi tentang
P1 meniru, P2 manipulasi, P3 presisi, P4 artikulasi, dan P5 naturalisasi. Yang pertama yaitu P1 meniru, yaitu menafsirkan rangsangan atau stimulus kepekaan terhadap rangsangan, yaitu ada menyalin, mengikuti, mereplikasi, mengulang, mematuhi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu P2 manipulasi, menyiapkan diri secara fisik, yaitu terdiri dari menyiapkan kembali, membangun, melakukan, melaksanakan, menerapkan, mengawali, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu P3 presisi, berkonsentrasi untuk menghasilkan ketepatan, yang berisi tentang menunjukkan, melengkapi, menyempurnakan, mengkalibrasi, mengendalikan, mempraktekkan, dan lain-lain. P4 yaitu ada artikulasi, mengkaitkan berbagai keterampilan bekerja berdasarkan pola, yang terdiri dari membangun, mengatasi, koordinat, mengintegrasikan, beradaptasi, dan lain-lain. Yang kelima yaitu P5, yaitu naturalisasi, yang menghasilkan karya cipta, melakukan sesuatu dengan ketetapan tinggi, yaitu terdiri dari mendesain, menentukan, mengelola, menciptakan, membangun, membuat, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu tujuan domain psikomotor. Menurut Dev, pada tahun 1970, klasifikasi tujuan domain psikomotor terbagi menjadi 5, yaitu peniruan terjadi ketika siswa mengamati suatu gerakan, mulai memberi respon serupa dengan yang diamati, mengurangi koordinasi dan kontrol otot-otot saraf. Peniruan ini umumnya dalam bentuk global dan tidak sempurna. Dan yang kedua yaitu manipulasi, menekankan perkembangan kemampuan mengikuti pengarahan, penampilan, gerakan-gerakan pelatihan, gerakan-gerakan pilihan, yang menetapkan suatu penampilan melalui latihan. Yang ketiga yaitu ketetapan, memerlukan kecermatan, proporsi, dan kepastian yang lebih tinggi dalam penampilan. Dan yang keempat yaitu artikulasi, menekankan koordinasi suatu rangkaian gerakan dengan membuat urutan yang tepat dan mencapai yang diharapkan atau konsistensi internal di antara gerakan-gerakan yang berbeda. Dan yang kelima yaitu pengalamiahan, menurut tingkah laku yang ditampilkan dengan paling sedikit mengeluarkan energi fisik maupun psikis. Gerakannya dilakukan secara rutin. Pengalamiahan merupakan tingkat kemampuan tertinggi dalam domain psikomotorik. Nah, sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya, dan semangat belajar.